Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya jika kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Coba silahkan ketua kelas untuk pimpin doanya. Amin. Baiklah, sekarang Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Andi, Bima, Robi, baiklah, anak-anak tampaknya hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah anak-anak, pada hari ini Bapak akan melanjutkan materi. Sebelum melanjutkan materi, siapa yang masih ingat minggu lalu materi tentang apa? Benar sekali. Nah anak-anak, pada hari ini Bapak akan melanjutkan materi tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Nah, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Ada yang tahu? Baiklah, caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Bisa dipahami anak-anak? Baiklah anak-anak, kita lanjut. Yang kedua, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, ada yang tahu berapa kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, benar sekali. Allah telah menurunkan 4 kitab suci, yaitu yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang keempat atau yang terakhir ada kitab Al-Quran, serta beberapa suhuf yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Nah, 4 kitab suci tersebut, yang pertama ada kitab Taurat. Nah anak-anak, ada yang tahu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Ya, benar sekali yang dijawab oleh Andi. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wasallam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Lanjut, yang kedua ada kitab Zabur. Ada yang tahu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Ya, benar sekali yang dijawab oleh Bima. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi wasallam ketika beliau menduduki takhta
sebelum Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Lanjut, yang ketiga, ada kitab Injil. Sebelumnya, ada yang tahu kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Ya, benar sekali yang dijawab oleh si Citra. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wasallam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. Lanjut, yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada siapa, anak-anak? Ya, benar sekali. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di daerah Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, kesimpulan materi pada hari ini yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kitab-kitab dan suhuf atau lembaran-lembaran wahyu yang di dalamnya tertulis firman Allah Ta'ala yang diwahyukan kepada rasul-rasulnya. Adapun berfirman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala maksudnya adalah kebenaran dengan keyakinan yang pasti bahwa Allah Ta'ala memiliki kitab-kitabnya yang berisi kalamullah atau firman Allah dengan kebenaran yang nyata dan cahaya petunjuk yang jelas untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Di antara kitab-kitab Allah yang wajib kita imani secara khusus adalah kitab-kitab yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam As-Sunnah. Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah habis, Bapak akan menutup pembelajaran pada hari ini dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika ada salah-salah kata dan kekurangan dalam pembelajaran kali ini, Bapak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.